Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alur dari cerita film The Cyan Dragon yang rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang pria yang telah menghadapi peperangan mengerikan sebagai prajurit tingkat bawah hingga diremehkan oleh para pejabat kerajaan. Namun pada akhirnya benar-benar mythical glory dan di luar dugaan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita langsung disambut dengan situasi peperangan sengit di perbatasan antara dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Yin dan Yao. Kerajaan Yin yang sebagai wakil dari kegelapan ingin menguasai dan menjajah seluruh daratan. Sedangkan Kerajaan Yao ingin menjaga keseimbangan dan perdamaian. Kerajaan Yao dianugerahi dengan seorang jenderal bernama Jiang Ling. Dengan kekuatan naga biru yang selama ini turun-menurun telah memilih keluarga Ling sebagai inangnya. Saat Jenderal Jiang Ling mulai menerjang ke dalam peperangan, pasukan kerajaan dengan mudah dihabisi olehnya. Strategi perisai pun diluncurkan untuk menghadapi para musuh pemanah. Namun keadaan mulai memburuk ketika pasukan elit kerajaan Yin mulai berpartisipasi. Seseorang di antaranya mengeluarkan mantra untuk memanggil naga tanah super buas yang tanpa waktu lama mengobrak-abrik seluruh pasukan kerajaan Yao, dan jumlahnya tak hanya satu. Jenderal Jiang Ling pun langsung mengeluarkan kekuatan naga birunya yang dari awal masih dipendam hingga naga tanah pun dapat diladeninya baik satu-satu maupun sekaligus. Kekuatan Jiang Ling semakin membuat naga tanah tak berkutik. Akan tetapi masalah belum selesai. Masih ada pasukan elit lain dengan kekuatan luar biasa, mulai dari ninja dengan gerakan super cepat si Hayabusa, hingga yang memiliki daya hancur luar biasa seperti Aldaus. Konsentrasi Jenderal Jiang Ling pun harus terpecah karena ia pun langsung membantu pasukannya yang kerepotan. Namun hal itu dimanfaatkan oleh pasukan elit musuh yang dengan cara licik mencari kesempatan, hingga Jenderal Jiang Ling pun tergigit oleh salah satu naga dengan parahnya dan terjatuh. Kondisi pun semakin memburuk. Jenderal merasakan sekarat dalam dirinya. Saat itu bertepatan dengan datangnya seorang prajurit di tingkat bawah yang berusaha menolong bernama Liu. Saat itulah, tanpa pikir panjang, Jiang Ling pun langsung mentransfer inti kekuatan naga birunya ke dalam tubuh Liu. Lalu dengan tegas menyuruhnya untuk segera ke ibu kota dan menemui adiknya yang bernama Jenderal Xuan Ling. Dengan berat hati dan membingungkan, Liu pun berhasil untuk menjalankan amanat penting yang diberikan oleh sang Jenderal Jiang Ling. Dia pun segera berkuda dengan secepat mungkin menjauhi medan perang menuju ibu kota. Dan di tempat berbeda, alias di dalam istana kerajaan ibu kota, terlihat seorang wanita sedang berlatih dengan beberapa anak buahnya. Wanita berbadan kecil ini menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa, hingga yang menyerangnya pun mental sana sini. Ya, wanita itu adalah Xuan Ling, alias adik kandung dari Jenderal Jiang Ling yang telah gugur di medan perang. Dan singkat cerita, pada suatu malam, Liu pun akhirnya telah sampai di ibu kota dan sedang melepas lelah dengan menyantap makanan. Namun tak lama kemudian, ia segera menyadari kedatangan Jenderal Xuan Ling yang sedang belusukan seorang diri, hingga ibu kota pun terkenal aman karenanya. Tanpa basa-basi, Liu segera menjalankan amanatnya memperkenalkan diri, lalu memberi bukti bahwa dirinya adalah orang yang memang diutus oleh Jenderal Jiang Ling. Melihat hal itu pun Xuan Ling segera mengajak Liu ke kediamannya. Disitulah Xuan Ling segera melepas kekuatan naga biru dalam diri tubuh Liu yang ternyata berwujud seekor naga imut berwarna biru. Xuan Ling langsung hormat karena sejak zaman nenek moyangnya, keluarga Ling telah dipilih oleh sang naga biru. Liu hanya bisa bingung. Lalu tak lama kemudian, sang naga pun tanpa diduga dengan sendirinya kembali masuk ke dalam tubuh Liu.
Lalu Xuan Ling segera mengajak Liu ke ruang bawah tanah. Di situ Xuan Ling menjelaskan bahwa naga biru berwujud kecil karena ikut terluka saat kakaknya diserang dan sekarang masih dalam proses pemulihan. Selain itu, di ruang rahasia tersebut terdapat batu sakti yang biasa digunakan oleh keluarga Ling untuk memanggil naga biru keluar dari tubuhnya. Namun anehnya saat itu dicoba kepada Liu, naga biru menolak keluar hingga Xuan Ling pun terkejut karena sepengetahuannya dari generasi ke generasi, naga biru hanya memiliki keturunan keluarga Ling sebagai manusia yang dipercaya untuk memanfaatkan kekuatannya. Setelah itu Xuan Ling pun segera menyuruh Liu untuk beristirahat. Namun saat di kamar, Liu mencoba mengeluarkan sang naga dan ternyata berhasil dengan mudah. Mereka pun mencoba berkomunikasi satu sama lain. Walaupun terlihat Liu tak paham dengan gerak-gerik dan perkataan sang naga biru yang sebenarnya memendam kekuatan luar biasa sebagai kartu as kerajaan Yao selama ini. Sementara itu keesokan harinya terjadi perdebatan antara petinggi kerajaan Yao di hadapan sang kaisar. Ada kubu yang berpendapat agar kerajaan Yao berdamai saja karena Jenderal Jiangling telah tiada, sedangkan ada kubu yang ingin tetap berperang dengan kerajaan Yin karena memang kerajaan tersebut berambisi untuk menjajah para penduduk. Perdebatan terus terjadi hingga pada akhirnya Xuan Ling pun datang ke hadapan kaisar dan dengan percaya diri mengatakan bahwa walaupun kakaknya telah mati, namun sang naga biru telah memilih inang yang baru hingga kesempatan kerajaannya untuk menang masih sangatlah besar. Lalu kubu oposisinya pun menanyakan lebih detail siapa orang yang dipilih oleh naga biru. Tapi setelah Xuan Ling menjawab bahwa orang yang adalah prajurit bawahan bernama Liu, si pejabat itu pun sangat meremehkannya dan khawatir Liu justru akan menghancurkan segalanya. Karena keluarga Ling sendiri butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa menggunakan kekuatan naga biru dengan maksimal. Tapi cara pandang sang kaisar berbeda. Ia justru mengizinkan Xuan Ling untuk mendampingi Liu ke medan perang di perbatasan. Dan tanpa waktu yang sangat lama, Xuan Ling segera mengajak Liu untuk berangkat. Di perjalanan yang nantinya tak sebentar, Xuan Ling pun juga berkata akan melatih Liu semaksimal mungkin agar dirinya dapat menggunakan kekuatan naga biru tersebut. Malam itu perjalanan pun dimulai dan singkat cerita, rombongan yang berisi Liu dan Xuan Ling beserta dua pengawalnya pun memutuskan beristirahat di tengah hutan belantara hingga esok pagi pun tiba. Di situ Xuan Ling mulai melatih Liu hingga perlahan tapi pasti kekuatan mulai terlihat walaupun kegagalan tetap terjadi. Pelatihan terus dilakukan hingga malam pun tiba dan pada akhirnya Xuan Ling memperbolehkan Liu untuk beristirahat. Keesokan harinya, petualangan dilanjutkan dan tanpa terasa mereka tiba di sebuah rumah tua yang terbengkalai, lalu menjadikannya sebagai tempat untuk beristirahat. Saat semua sedang tertidur, Liu justru berada di dekat Xuan Ling sambil cengengesan mengagumi kecantikan wanita di depannya. Lalu Xuan Ling pun terbangun melihat Liu cengar-cengir. Xuan Ling pun langsung aja mengajaknya untuk melanjutkan latihan. Namun hal tak terduga terjadi di mana tiga pasukan elit kerajaan Yin berhasil melacak dan menemukan mereka hingga pertarungan sengit terjadi. Walaupun sang ketua pasukan elit tak hadir saat itu, salah satu pasukan elit yang bertarung dengan Liu mengeluarkan teknik penyerap sukma yang mana langsung membuat Liu tak berdaya. Untungnya saat itu salah satu pengawal menolongnya, namun harus dibayar dengan nyawa yang hilang. Sementara itu, Xuan Ling berhasil menghabisi ninja, namun salah satu pengawal lainnya pun berhasil dikalahkan. Melihat hal itu pun Xuan Ling segera menghabisi musuh dengan jurus pedang kilau birunya, ciri khas keluarga Ling. Dan sekarang hanya tersisa Liu dan Xuan Ling. Hingga setelah beberapa saat, Liu kembali terbangun sambil panik ketakutan melihat teman-teman yang telah gugur. Nah, disitulah terjadi percekcokan di mana Liu mengajak Xuan Ling untuk mundur saja karena dirinya pun tak yakin dapat mengalahkan kerajaan Yin dengan kondisi yang belum matang dalam menguasai kekuatan naga biru. Tapi justru Xuan Ling pun marah karena menganggap Liu menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan Jenderal Jiangling alias kakak Xuan Ling sendiri. Sekaligus tak menganggap pengorbanan para pengawal yang sudah mengorbankan nyawa demi keselamatan Liu. Namun di tengah perdebatan, tiba-tiba Xuan Ling pun pingsan dan ternyata ia sempat terkena luka sayatan yang cukup dalam hingga Liu pun merawatnya. Dan keesokan paginya, Liu juga telah selesai mengubur teman-temannya yang telah gugur bertarung demi melindunginya.
Hari pun berlalu hingga malam pun tiba di mana Xuan Ling dan Liu terlihat sudah membaik. Lalu mereka mulai berbicara dari hati ke hati. Di situ Xuan Ling sudah berhenti memaksa Liu untuk bertarung dan menguasai kekuatan naga biru. Walaupun naga biru sendiri yang telah memilihnya. Saat mendengar hal itu, Liu senang karena akhirnya Xuan Ling pun mengerti, namun juga merasa sedih saat sudah mengingat perjalanan serta perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Hingga singkat waktu pun tiba dan Liu baru sadar kalau ternyata Xuan Ling sudah pergi. Seketika Liu langsung paham kemana perginya Xuan Ling. Yang sudah pasti adik sang jenderal tersebut akan menuju ke wilayah perbatasan yang kini telah dikuasai dan dijaga oleh ketua pasukan elit kerajaan Yin. Sementara itu benar saja, Xuan Ling yang telah sampai di perbatasan langsung disambut oleh musuh-musuhnya yang dengan mudah dapat dikalahkan. Hingga pada akhirnya, sang ketua pasukan elit pun datang membuat pertarungan semakin menegangkan. Sang ketua mengeluarkan jurus bayangan untuk menghabisi Xuan Ling. Namun hebatnya hal itu pun belum cukup untuk membuat Xuan Ling bertekuk lutut. Dengan demikian, sang ketua langsung menjadi raksasa dengan daya hancur yang sangat luar biasa. Xuan Ling mulai terpojok hingga pada akhirnya Liu datang membantunya. Tapi dengan mudah mereka berdua dipentalkan oleh sang ketua. Xuan Ling lebih terlatih segera bangkit menerjang. Namun tanpa disangka, sang ketua mengubah ukuran badannya hingga membuat Xuan Ling tertipu, tertusuk hingga tak tertolong. Liu hanya bisa terdiam terkejut. Setelah itu, dengan kejamnya sang ketua memanggil seekor naga tanah dan memberikan tubuh Xuan Ling untuk disantap. Nah, disitulah kesabaran Liu mulai habis, yang mana tanpa disadari ia mengamuk dan menggunakan kekuatan naga biru secara penuh hingga ia terbang menembus langit membentuk ras bintang naga, lalu kembali ke bumi dengan transportasi full power naga biru dengan kekuatan yang bahkan jauh melebihi Jenderal Jiangling sebelumnya. Kali ini naga tanah dengan mudah dilibas. Pertarungan dengan sang ketua pun mulai terlihat tak seimbang, di mana Liu terlihat terus mendominasi kekuatannya. Merasa dirinya terpojok, sang ketua memanggil naga tanah dengan kekuatan penuh dan bergabung ke dalamnya hingga menjadi monster yang lebih mengerikan dan pertarungan menegangkan pun tak terhindarkan. Dan pada akhirnya, Liu yang sudah terlalu kuat tetap dapat mengalahkan musuhnya walaupun apapun usaha yang telah dilakukan oleh sang ketua pasukan elit kerajaan Yin. Dengan demikian, peperangan di perbatasan dimenangkan oleh kerajaan Yao yang dipastikan akan tetap berjaya dan perdamaian pun telah terjaga. Dan Liu segera menggendong Xuan Ling untuk dibawa ke ibu kota dan tiba-tiba film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.